Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Ustazah di sini. Iya, halo. Jadi kita akan melanjutkan lagi bagaimana ceritanya, keseruannya ketika mendapatkan beasiswa itu. Iya. Itu tentunya adalah hal yang diharapkan oleh banyak mahasiswa ya. Kamu ketika awal kuliah juga berharap mendapatkan beasiswa atau udah ada plannya atau ketahuinya ketika ya kuliah? Kalau untuk awal kuliah sih belum ada dapat beasiswa apapun. Waktu itu masih semester 5 gitu kan. Dan memang ada pembukaan juga, ada pendaftaran juga. Jadi ikut daftar untuk penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Oh, begitu. Nah, itu waktu ketika udah lolos nih, itu kan banyak ya persyaratannya gitu Iya. ya. Itu apa nih persyaratannya yang paling rumit nih menurut kamu? Kalau untuk persyaratan yang paling rumit sih kemarin itu ada sempat diminta untuk buat esai atau motivation letter dan juga karya ilmiah. Jadi kan waktunya itu kan seminggu ya kalau nggak salah kemarin itu. Jadi harus bisa bikin karya tulis selama seminggu waktu yang ditentukan sebelum berakhirnya masa pendaftaran waktu itu. Dan disahkan sama dekan. Jadi ya waktu itu benar-benar waktunya mepet dan kita benar-benar harus mikir apa ya, kita mau bikin apa ya gitu. Jadi ya dari sana juga rasa adrenalin juga terpacu juga sih sebenarnya. Jadi kemarin bikin esai, terus bikin karya tulis ilmiah dan juga mengumpulkan syarat-syarat yang lain. Gitu. Apa nih judulnya, boleh tahu nggak sih? Kemarin Boleh, kalau aku kemarin itu kan dari prodi komunikasi kan ya, jadi berkenaan dengan prodi juga. Kemarin itu tentang berita hoax. oh berita hoax. Iya. Memang lagi banyak juga waktu itu Iya, dibahas kali betul. ya. Terus karya ilmiahnya juga ada. Karya ilmiah lainnya cuma esai aja. Kalau untuk karya ilmiah lainnya sih sampai sekarang belum ada sih. Ya kalau untuk yang udah mau diterbitkan jurnal itu belum ada. Cuman memang cukup panjang berkasan Iya, yang pemberkasannya disiapkan, gitu ya. Tapi kalau bahas mengenai organisasi, apakah menjadi nilai plus untuk bisa mendapatkan beasiswa ini? Itu sangat menjadi nilai plus sih sebenarnya. Oh iya. Iya, betul. Karena sebagai lembaga yang memberikan beasiswa, sebenarnya kami kan disebut DNB ya, Generasi Baru Indonesia, itu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi di sana itu bukan hanya menerima mahasiswa yang unggul di bidang akademik, tapi juga non akademiknya, yaitu sebagai ya melalui organisasi, kegiatan sosial maupun kepemimpinan yang lainnya. Dan itu nanti bakal jadi nilai plus dan untuk bahan pertimbangan dari pihak yang berwenang. Berapa tahap seleksi waktu itu? Kalau untuk di Universitas Islam Negeri yang saya tempati itu ada 3. Yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua tes mengaji, dan yang ketiga wawancara. Oh, begitu. Ada batasan nggak sih untuk siapa ini yang bisa mengikuti seleksi beasiswa ini atau nggak ada batasannya? Kalau kemarin itu minimal sih yang semester 3 dan minimal semester 3. Minimal semester 3. Dan juga kalau untuk yang batasan-batasan usia juga ada kan kemarin itu, kalau nggak salah sih maksimal umur 25 atau 24 sekitar itu. Jadi ketika mendaftar umur kita belum nyampe ke sana gitu. Oh gitu. Dan ada minimal IPK mungkin ada nggak? Iya, untuk minimal IPK untuk mahasiswa itu 3,0. Oh 3,0. Jadi di bawah itu ayo harap dinaikkan lagi pemirsa. Iya. Macam begitu ya, 3,0 syaratnya. Dan yang menurut kamu sendiri yang paling rumit emang di esainya itu gitu ya. Betul. Berapa lama waktu itu kamu buat esai? Sehari semalam sih waktu itu. Oh sehari Iya. semalam. Kayaknya memang udah terbiasa juga kali ya. Ya kan juga suka nulis juga sebenarnya. Oh iya. Iya. Biasanya nulis apa nih? Kalau aku sih nulisnya cerita pendek di aplikasi online. Oh kamu nulis cerpen juga di aplikasi Iya. online. Mulai dari kapan itu? Itu ketika dulu kan angkatan COVID ya masuk Iya. kuliah. Jadi waktu itu kuliahnya masih online. Nah waktu itu suka baca, kan hobi baca novel kan, biasa kan anak-anak cewek suka baca novel. Terus tertarik juga mau bikin cerita kan, coba ya akhirnya perlahan-lahan bikin cerita fantasi gitu di aplikasi online. Jadi mulai dari sana suka juga, tapi sampai sekarang sih sempat terhenti ya hiatus. Oh gitu. Terus kapan nih ada rencana untuk up lagi nggak tuh?
Belum tahu sih sebenarnya. Iya, karena sebenarnya udah ada beberapa pembaca katanya kapan up lagi katanya kan. Mungkin setelah wisuda kali atau kapan. iya. Iya, karena masih agak mood-moodan juga. Satu-satu dulu Iya, gitu ya. satu-satu dulu. Walaupun senang dengan berkegiatan tapi satu-satu dulu. Iya. Tuh judul apa nih yang paling banyak peminatnya? Sebenarnya kalau untuk judul baru nulis sekitar 2 kemarin ya. Ya cerita fantasi tentang ya kayak novel-novel romantis gitu loh, romantis. Boleh di-spill nggak sih ceritanya kayak gimana gitu? Secara umumnya aja gitu. Kalau untuk cerita yang kemarin sih aku kan emang suka baca novel romantis ya. Iya. Tapi kalau untuk bikin ceritanya karena kurang berpengalaman juga di bidang sana, jadi kemarin itu genrenya lebih ke keluarga gitu. Seorang anak yang disayangi keluarganya gitu kan, dapat keluarga yang posesif juga, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Oh, Jadi, sweet parents. Iya. Oh begitu ceritanya terjadi tentang keluarga begitu ya. Jadi kasih sayang ayah kepada putrinya gitu kemarin, lebih ke sana sih, dan alhamdulillah banyak yang suka juga kemarin. Apa itu? Apa berdasarkan kisah nyata? Enggak, tapi Enggak. suka aja cerita genre ke sana, jadi bikin yang sama gitu dengan alur yang beda juga. Nah, gitu. Tapi kalau untuk nulis itu harus ada yang memicu nggak sih? Ya. Kamu waktu nulis itu kemarin gimana itu? Nulis kemarin itu karena karena kegiatan kuliahnya online, jadi selain udah kuliah kan nggak ada lagi tuh kegiatan di rumah, jadi baca-baca novel online. Jadi setelah aku kemarin itu ngerasa kayak udah dibaca semua jadi novelnya itu, jadi apa nggak ada seru lagi, aku bilang kan ya udah sih aku nulis aja yang cerita yang baru, katakan versi aku. Dari sana aku mulai gitu. Oh, dari sana lah dimulai. Karena udah kayak bosan nggak ada cerita yang menarik lagi, jadi bikin cerita sendiri. Kuliah juga online gitu ya, nggak Kuliah teman sama juga teman-teman online, iya. gitu. Tapi kenapa memutuskan untuk kuliahnya di Bengkulu? Sebenarnya ada sedikit motivasi waktu sekolah dulu ya. Oke. Sebenarnya waktu aku sekolah dulu ada beberapa sosialisasi dari kampus ya, entah dari Bengkulu, dari Palembang, bahkan dari Jawa juga kan. Nah kemarin itu awalnya sih mau ke Palembang waktu itu, dan tiba-tiba entah kenapa pas ada kedatang dari Bengkulu ya, dari kampus yang saat ini aku bernaung. Kemarin tertarik karena kakaknya bilang bahwa di kampus yang aku naungi itu ada namanya perpustakaan besar, yang merupakan perpustakaan terbesar di Sumatera ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi tertarik gitu loh. Padahal ngomong gitu aja, jadi kayak keren sih gitu. Cukup gara-gara perpustakaannya doang gara-gara gitu ya? perpustakaannya. Jadi wah keren banget ada perpustakaan yang besar di sana gitu kan ya. Jadi ya udah akhirnya milih ke Kota Bengkulu. Padahal waktu itu udah ada planning mau ke Palembang dan ada keluarga juga di sana kan. Iya, karena memang udah Sumsel ya. Iya, Sumsel. Jadi enggak, ya sama-sama ini juga sama Sumsel. Jadi masih di satu provinsi gitu. Ya. Nah, ini kan gara-gara perpustakaannya nih. Setelah masuk kuliah udah dicobain perpustakaannya terus. Udah dicobain tapi jarang. Langsung sesuai tujuan dong. Iya benar, harusnya gitu ya. Tapi lucunya malah jarang ke perpustakaan. Jarang ke perpustakaan, malah kegiatan sosial mulu gitu ya. Tapi memang pas awal-awal masuk excited banget sih, menginjak kaki di tangga perpustakaan waktu itu kan. Jadi lihat-lihat, wah besar banget, bukunya banyak banget gitu. Sesuai ekspektasi gak? Iya, sesuai ekspektasi. Karena perpustakaan di Solo juga kecil kan, jadi melihat itu ya wow gitu. Oke. Itu sering baca-baca itu tadi ya. Sekarang sulit loh untuk mencari orang yang minat membaca. Sekarang kan masalahnya adalah minim literasi itu kan. Nah, kalau kegiatan ke masyarakat nih, itu kegiatan yang seperti apa sih yang awalnya kamu jalani sehingga membuat kamu nyaman nih di sini, mau lagi ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat, mau lagi gitu? Sebenarnya awal-awal kemarin itu kegiatan sosialisasi ke masyarakat lebih ke kayak hal yang kecil-kecil dulu kan, kayak misalnya ada bencana nih, misalnya di daerah mana kan Bengkulu kan kayak rawan banjir gitu kan ya, rawan banjir. Jadi di organisasi kemarin itu ada kegiatan galang dana, jadi kami cari dana untuk bantu masyarakat yang terkena musibah banjir. Nah itu yang pertama, jadi kami ya terjun ke masyarakat, bantu-bantu kan, kami bantu melalui sembako, kami bantu melalui bersih-bersih juga gitu. Nah itu kemarin
menyenangkan juga kegiatannya, dan mulai dari sana kayak suka aja gitu sama kegiatan bermasyarakat gitu kan. Manfaatnya juga Iya, banyak gitu ya. manfaatnya juga banyak. Selain untuk sama masyarakat, hubungan ke Tuhannya Iya, juga betul. baik gitu ya. Nah, ini kan mendapatkan beasiswa ini susah-susah gampang ya selama kita menjadi mahasiswa itu. Mau seaktif apa, tapi kalau memang bukan rezekinya, ini belum tentu bakal dapet gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, ketika kamu bergabung nih ke beasiswa ini, hal apa nih yang pengen, pasti bakal ditanyain kan, apa nih yang bakal kamu kasih setelah kamu dapet Iya. gitu? Itu apa? Benar sekali, kemarin itu ada seleksi wawancara juga kan ya, ditanya kira-kira ketika kamu menerima beasiswa ini apa yang akan kamu lakukan? Ya, betul. Ya, secara waktu itu saya dengan jujur juga ya, ketika saya menerima beasiswa ini tentunya saya akan berperan aktif dan berkontribusi apapun kegiatan apapun kegiatan yang ada dilakukan beasiswa Lembaga ini, ini, lembaga ini. Ya, karena kan di Genbi sendiri itu memang diperlukan orang-orang yang siap berkontribusi aktif, siap melakukan kegiatan entah itu di luar kota maupun yang di dalam kota sendiri gitu kan. Ya menurut aku sih itu nggak masalah juga, karena kita dapat relasi, kita dapat fasilitas yang diberikan gitu kan. Jadi ada feedback, kita dapat beasiswa, mereka membutuhkan kita untuk kegiatan mereka gitu. Jadi sama-sama saling memberi manfaat gitu. Dan dibuktikan ya, Iya, kamu akhirnya menjadi sekretaris umumnya. ya alhamdulillah. Itu ngapain aja tuh kerjanya sekretaris umum? Kalau untuk di bagian sekretaris umum sih tugasnya itu kayak menginput data anggota gitu kan. Jadi mulai mengumpulkan data-data kayak data ya pribadi, terus ketika ada diperlukan data-data mengenai kegiatan sebelumnya atau yang mau dilaksanakan, itu nanti aku yang mengumpulkan dan juga menginputnya sendiri gitu. Itu lumayan banyak ya artinya ya. Iya. Karena kan banyak nih yang dapat beasiswa dari kampus kamu aja, mungkin juga udah berapa? Iya betul. 2 kampus ya yang dapat ya? Enggak, Atau kalau berapa untuk kampus? yang di Provinsi Bengkulu sendiri itu udah bekerja sama di 4 kampus, 2 Oh, 4 sekolah. 4 kampus 2. Itu kamu semua yang input? Iya. Oh, banyak ya artinya ya. Berlipat-lipat ya kerjanya. Iya, betul. Tadi organisasinya 2, aku hitungin nih pemirsa. Organisasinya 2, kegiatan kampusnya belum lagi. Skripsiannya juga. Itu input itu juga apa nggak kewalahan? Kalau kewalahan sih pasti ada gitu ya, Aha. tapi kita jalani karena ya tadi karena suka dengan kesibukan. Kalau kita suka dengan sesuatu ya pasti nggak akan ngerasa terbebani gitu. Jadi enjoy aja, Enjoy aja. gitu ya. Jadi Jalani aja. nggak ada ngerasa beban gitu jadinya ya. Malah enak, seru gitu ya. Ini kegiatan apa aja sih yang dilakukan di beasiswa lembaga ini? Kalau untuk kegiatannya sendiri, kami itu udah beberapa kali melakukan kegiatan di masyarakat. Kemarin itu kayak contohnya ekspedisi di Pulau Enggano. Oh, ke Enggano ya, gitu. Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kemarin itu kami juga melakukan sosialisasi tentang CBP rupiah, karena kami dari lembaga Bank Indonesia juga kan. Kris juga kemarin, dan juga ada penyerahan pojok baca anak ke yang ada di Pulau Enggano. Itu salah satunya kemarin. Itu salah 3 deh kayaknya. Iya, satu kegiatannya Gitu banyak. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.